Selamat pagi, salam jumpa kembali bersama saya. Mari kita mendengarkan bacaan Injil hari ini yang diambil dari Injil Markus bab 4 ayat 26 sampai 34. Pada suatu ketika Yesus berkata, "Beginilah hal kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu seumpama orang yang menaburkan benih di tanah. Malam hari ia tidur, siang hari ia bangun, dan benih itu mengeluarkan tunas, dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya, orang itu tidak tahu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mula tangkai, lalu bulir, kemudian butir-butir yang penuh isi pada bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit, sebab musim menuai sudah tiba." Yesus berkata lagi, "Dengan apa hendak kita membandingkan kerajaan Allah itu? Atau dengan perumpamaan manakah kita hendak menggambarkannya? Hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil daripada segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ia ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam rimbunannya." Dalam banyak perumpamaan semacam itu, Yesus memberitakan sabda kepada mereka sesuai dengan pengertian mereka, dan tanpa perumpamaan, ia tidak berkata-kata kepada mereka. Tetapi kepada murid-muridnya, ia menguraikan segala sesuatu secara tersendiri. Demikianlah Injil Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari yang terkasih, dengan perayaan ini, Tuhan ingin agar kita mengalami bahwa belas kasih-Nya jauh lebih besar daripada segala dosa kita. Karena itu, Tuhan mengundang kita untuk datang kepada-Nya dengan penuh kepercayaan, menerima belas kasih-Nya dengan membagikannya kepada sesama. Ada 3 poin penting yang menjadi permenungan kita hari ini, yaitu: pertama, mohon belas kasih Allah. Allah menghendaki kita datang kepada-Nya dalam doa terus-menerus, menyesali dosa-dosa kita, dan mohon kepada-Nya untuk mencurahkan belas kasih-Nya. Dalam kenyataan, sering ada orang yang putus asa dalam berdoa karena merasa bahwa Tuhan tidak mendengarkan dan mengabulkan permohonannya. Dalam Injil hari ini, Tuhan Yesus mengingatkan kita bahwa sebagaimana benih di ladang berkembang melalui satu proses panjang sampai saat panen tiba, demikian juga halnya dengan kerajaan Allah atau iman akan Allah. Allah senantiasa mengabulkan doa kita, walaupun dengan cara dan saat yang berbeda sesuai dengan permohonan kita. Yang kedua, berbelas kasih kepada sesama. Allah menghendaki agar kita menerima belas kasih-Nya dan mengajak kita untuk memperluas kasih serta pengampunan kepada sesama, seperti yang telah dilakukannya kepada kita. Melalui wejangan hari ini, Tuhan Yesus pun menegaskan bahwa kerajaan Allah berkembang dalam dunia nyata, tempat kita ada dan mengais hidup, dalam relasi yang kita jalin dengan orang lain, dan dalam tugas-tugas harian kita,
Karena itu, belas kasih Allah yang kita peroleh dapat kita salurkan kepada sesama. Yang ketiga, percaya penuh kepada Allah. Rahmat yang kita peroleh tergantung kepada besarnya kepercayaan kita. Makin kita percaya kepadanya, makin berlimpah rahmat yang kita terima. Namun, iman itu butuh proses, dirawat, dibersihkan, dan diperbaharui. Seperti benih yang membutuhkan tanah yang subur dan perawatan yang cukup untuk bertumbuh, iman kita pun membutuhkan tempat yang layak dalam hati kita. Iman kita membutuhkan tempat yang layak dalam hati kita. Bagaimana tempat yang layak? Ciptakan ladang hati yang bersih, maka rahmat belas kasih Allah akan bertumbuh subur dalam hidup kita. Benih iman kita pun berbuah dalam kehidupan, sehingga semua orang dapat merasakan bahwa Allah sungguh Maha Rahim. Karena dijajah oleh bangsa Romawi, kebanyakan orang Yahudi mengharapkan seorang Mesias yang membebaskan dan memerdekakan mereka secara sosial politik. Itulah tanda nyata bahwa Allah mereka berkuasa dan memerintah sebagaimana dahulu kala. Kebanyakan murid Yesus juga berharap bahwa Yesus adalah Mesias politis seperti itu. Mengubah pandangan dan pola pikir yang sudah membeku sungguh tidak mudah. Karena itu, dengan berbagai cara, Yesus menjelaskan dan menghadirkan kerajaan Allah yang berbeda. Manusia harus diyakinkan bahwa kerajaan Allah berasal dari Allah, bukan dari manusia ataupun agama. Allah memerintah dunia dan manusia dengan cara yang mengejutkan dan tidak terduga. Beberapa segi dari misteri itulah yang dijelaskan Yesus dengan bantuan dua perumpamaan kecil dari dunia pertanian yang merupakan konteks nyata para pendengarnya. Perumpamaan pertama berbicara tentang benih. Perhatikan bahwa si petani hanya aktif di awal dan di akhir, waktu menabur dan saat menuai. Di antara dua titik itu, si petani pasif. Ia tidur dan bangun tanpa menyadari apa yang terjadi. Justru benihlah yang aktif bertumbuh dengan sendirinya. Inilah pesan yang pertama. Allah turun tangan jika kita bersedia lepas tangan. Bukan berarti apatis atau bermalas-malasan. Sikap yang dimaksud adalah percaya bahwa Allah tengah aktif dan bekerja. Tugas Anda dan saya hanyalah satu, teruslah menabur benih firman-Nya. Benih kerajaan Allah yang Yesus wartakan dan kita lanjutkan itu pasti bertumbuh dengan sendirinya. Pertumbuhan itu di luar kontrol dan pemahaman kita. Tak seorang pun mampu memperlambat atau mempercepat proyek Allah. Saat panen pun bukanlah urusan kita. Itu pesan yang kedua. Benih yang sudah matang, itulah yang menentukan kapan saatnya harus dipanen. Masa tuaian tidak ditentukan oleh perhitungan dan kalkulasi manusia, tetapi oleh buah itu sendiri. Manusia hanya dapat menunggu dengan berharap dan percaya kerajaan Allah akan sepenuhnya terjadi. I promise to help and give you solution. Jesus, you
my Savior. You are my way, you are my hope, you are my Salvador.